Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahya Zelani selaku mahasiswi UIN dan saya mendapatkan tugas dari Bapak Rusdian Effendi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia saya. Membahas tentang kalimat efektif dan kata baku. Untuk kalimat efektif yang akan saya bahas, saya akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, contoh, dan penjelasan dari ciri-ciri tersebut. Dan untuk kata baku, saya juga akan menjelaskan pengertiannya, ciri-ciri, fungsi, dan juga contoh dari kata baku tersebut. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa atau tata bahasa serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Kalimat efektif disebut juga kalimat baku. Kesalahan utama ketika seseorang membuat kalimat efektif ialah penggunaan kata-kata yang keterangannya menyulitkan orang lain. Oleh karena itu, ketika menulis kalimat efektif, hendaknya menghindari kata-kata yang bisa menyebabkan makna ambigu. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki minimal subjek dan predikat. 2. Hemat dalam penggunaan kata-kata. 3. Menyampaikan informasi di dalam secara logis. 4. Penulisannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. 5. Memiliki keparalelan bentuk atau memiliki kesamaan bentuk kata digunakan dalam kalimat. Keenam, kalimat efektif tidak ambigu. Berikut ini ada contoh dan penjelasan dari ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki minimal subjek dan predikat. Contohnya, Darto melempar bola hingga masuk ke keranjang. Di dalam kalimat tersebut, terdapat subjeknya yaitu Darto dan predikatnya yaitu melempar. 2. Hemat dalam penggunaan kata-kata. Contohnya, para penonton kecewa dengan acara yang disajikan. Dari kalimat tersebut terlihat informasi yang disampaikan yakni para penonton merasa kecewa. 3. Menyampaikan informasi di dalamnya secara logis. Contohnya, sebelum menjadi mayat yang terpotong-potong, ia mondar-mandir di depan toko itu. 4. Penulisannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Contohnya, seorang dokter harus pandai menganalisis pasien. Dari kalimat tersebut terdapat kata menganalisis, di mana kata tersebut terdapat ejaan yang disempurnakan. 5. Memiliki keparalelan bentuk atau memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Contohnya, kebutuhan yang harus dipersiapkan adalah buku, penggaris, dan penghapus. Dalam kalimat tersebut, kata buku, penggaris, dan penghapus memiliki kesamaan bentuk atau berposisi sederajat dalam konstruksi kalimat tersebut. Ketiga kata tersebut merupakan kata benda. Keenam, kalimat efektif tidaklah ambigu. Contohnya, ayah membeli beras sebanyak 7 karung. Dari kalimat tersebut, informasi yang disampaikan sangat jelas dan tidak membingungkan. Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang aturannya dan ejaannya sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata ini bersifat baku dan digunakan secara resmi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata baku adalah kata yang sudah berbentuk mutlak, baik penulisan dan pengucapannya. Suatu kata dianggap tidak baku apabila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku adalah kata yang bersumber dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI baik secara daring maupun bentuk kamus fisik. Ciri-ciri kata baku. Adapun ciri-ciri yang bisa digunakan untuk mengenali sebuah kata baku di antara lain yaitu 1. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. 2. Pada pemakaian imbuhan kata baku ini bersifat eksplisit. 3. Baku adalah bahasa percakapan. 4. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. 5. Kata baku tidak terkontaminasi atau tidak rancu. 6. Kata baku tidak mengandung arti pleonasme. 7. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. Fungsi kata baku. Berikut ini adapun fungsi kata baku yaitu 1. Sebagai pemersatu, 2. Sebagai pemberi kekhasan, 3. Sebagai pembawa kewibawaan.
Berikut penjelasan fungsi kata baku. 1. Sebagai pemersatu. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda. 2. Sebagai pemberi kekhasan. Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa baku yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Melalui fungsi itu, maka bahasa baku dapat memperkuat rasa nasional. 3. Pembawa kewibawaan. Fungsi pembawa kewibawaan bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kederajatan dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Contoh-contoh kata baku. Berikut kumpulan contoh kata baku di antara lain sebagai berikut. 1. Abjad. 2. Bus. 3. Cabai. 4. Daftar. 5. Ekstrem. 6. Frekuensi. 7. Gizi. 8. Hafal. 9. Ijazah. 10. Jenazah. 11. Kreatif. 12. Lubang. 13. Makhluk. 14. Nasihat. 15. Objek. 16. Paham. 17. Rezeki. 18. Sistem. 19. Tampak. 20. Unta. 21. Variasi. 22. Wira swasta. 23. Yogyakarta. 24. Zaman. Baiklah, itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai kalimat efektif dan kata baku. Terima kasih untuk Bapak Rusdian Effendi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia saya. Terima kasih juga buat Bapak yang telah menjadikan kami mahasiswi yang berkarakteristik dan lebih kreatif. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada Bapak saya mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian materi saya secara lisan maupun tulisan. Dalam presentasi saya ini saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.